Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat acara podcast yang sangat menarik. Mungkin dari teman-teman saya ini, dari rekan saya ingin memperkenalkan diri ke teman-teman atau ke saudara-saudara yang pendengar tentang podcast ini. Silakan teman-teman, dari saudara Ajan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafsanjani dari Prodi Ilmu Keluarga. Dan Baik, selanjutnya, nama saya Muhammad Ibrahim Abbas dari Prodi IKOR. dan saya sendiri Abdul Wahab Ahmad dari jurusan Ilmu Keluargaan, dan sebelah kiri saya kira-kira namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, saya dari Prodi juga Ilmu Keluargaan sama-sama dengan kalian. Oke, saya kembalikan ke Wahab. Baik. Silakan. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang Piala Dunia yang sempat tren pada saat ini. Bagus juga. Dari saudara Ajan, kira-kira pendapat Anda untuk Piala Dunia ini seperti apa? Ya, Piala Dunia tahun ini sangatlah menarik tentunya karena sudah diikuti oleh 42 tim pastinya. Karena tahun sebelumnya itu diikuti oleh 32 tim. Jadi semakin banyak negara mungkin semakin banyak persaingan yang terdapat. Kalau menurut saya sendiri, saya dukungnya Prancis. Prancis ya, Ya. luar biasa. Satu negara kita. Satu negara. Berarti untuk saudara Jupri, Ya, kira-kira prediksi Anda untuk Piala Dunia ini apa yang mau juara? Wah, kita Portugal lah, Yes. Portugal. Luar biasa. Karena Portugal itu di hati. Ya, ada yang tergantikan. Ya, bagus. Untuk saudara Ahmad, untuk pendukung Anda di Piala Dunia kali ini? Untuk sekarang ini mungkin saya tetap Jerman. Jerman. Karena Ya, sekarang baik, ini baik. sudah jatuh. Jadi tetap saya Jerman saja. Depan istilahnya Kita sejati. orang ini ya. Iya, tetap Jerman sejati. Jerman jahat. Kita orang ini antusias. Oh, jadi untuk saya sendiri, saya otomatis pasti Jerman. Jerman juga. Karena begini, kita kalau mau pilih negara lain, Hmm? misalkan saya Jerman, sorry, Prancis. Prancis. Yes. Yang paling saya idolakan di situ Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Karena di situ kan dia kan terkenal dengan kecepatan, skill, ada apa? Detik pergerakan cepat. Saat itu masih dijuluki mesin gol. Dengan jenius juga. Ya, jenius. Finishing ada, kecepatan ada. Kalau dari Ronaldo sendiri, apa yang membuat Anda terinspirasi dari itu? Dari edisi 5 tahun Piala Dunia ini Ya. selalu tetap diikut agenda Tetap mengikuti ya, Iya. setiap Piala Dunia tidak Iya. absen. Tetap tidak pernah absen dalam Piala Dunia. Kalau untuk saudara Ahmad, apa yang diidolakan di negara Jerman itu? Siapa idola Anda di Jerman? Soalnya idola saya itu yang kemarin itu masih Ozil. Oh, Mesut Ozil, kawan-kawan. Oh, jadi Sudah main lagi. Jadi so pensiun kan. Pemain Islam ya. Iya. Pemain Islam. Jadi teman-teman di sini kan berbeda negara. Yes. Tetap satu hati Indonesia. Tetap Indonesia. Kalau misalkan Indonesia Piala Dunia tetap Indonesia saja. Tetap Indonesia. Tetap NKRI. Harga mati. Harga mati. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi begitu ya. Jadi untuk Prancis misalkan juara kan. Kira-kira prediksi dari teman-teman ini apa yang akan jadi lawan Prancis di final nanti? Lawan, kalau menurut saya pribadi yang cocok Prancis di final itu adalah Argentina kayaknya. Kenapa sampai Argentina? Kayaknya mungkin apa ya, sebelum Piala Dunia tahun ini itu kayaknya Argentina itu mengalahkan Prancis di final. Jadi kayaknya ada rasa-rasa dendam. Ada rasa dendam yang belum tersampaikan. Jadi saya rasa Argentina cocok untuk lawan Prancis di final. Kan karena juga mereka bertemu di final di Ya, Piala kemarin. ya. Itu final sangat sengit kan, sangat Ya. sengit. Apalagi kalahnya kalah final gitu. Ya, ya. Jadi untuk pendapat Job, apa yang jadi final di Piala Dunia kali ini? Kalau bagi saya tetap Portugal. Portugal. Walaupun diragukan, tetap Portugal nomor 1 itu. Kira-kira apa yang prediksi Anda untuk Portugal? Lawan Portugal di final itu apa? Paling itu mungkin Argentina lah. Argentina lagi Argentina. Rival Messi dengan Ronaldo kan. Oh, siap. Iya, begitu. Tapi Anda sudah yakin? Sesuai keyakinan saya tetap yakin Portugal. Ya, baik. Untuk saudara Awan, untuk prediksinya untuk final kedepannya ini? Walaupun Jerman Walaupun sudah saya penggemar berat Jerman, tapi saya itu tetap prediksi saya itu adalah Prancis yang masuk. Prancis. Oke, final. peran Walaupun partisipasi.
Maksudnya saya lihat di bagian sebelah itu ada Argentina juga pasti yang Jadi kebanyakan itu final ini menurut saya. Argentina ya. Iya, menurut saya. Tapi kebanyakan sekarang saya dengar di kompleks-kompleks saya ini, mereka bilang kata itu Argentina dapat bonus katanya karena bagan Makanya terlihat sangat muda. Oh shit. Sementara di bagan Prancis itu negara-negara besar seperti Spanyol, Portugal mungkin, Inggris dan masih banyak lain negara-negara lain kan. Begitu, jadi untuk Argentina sudah pastilah, pasti akan ke final. Kalau menurut saya, cuman ini di bagian sebelah ini ya agak berat, kiri macam orang bilang ini Itu bagian neraka di sini. Iya, berat di kiri gitu. Banyak yang bilang di bagian neraka. Kalau Argentina itu ibarat kata kayak anak FIFA lah, anak FIFA. Anak FIFA. Iya, Gitu ya. begitu kebanyakan orang bilang. Jadi menurut saya kira-kira di jadwal hari Jumat ini kan kebetulan Portugal akan main. Ya, Kira-kira prediksi Anda itu apa yang juara? Apa yang akan menang? tetap Portugal. Prediksi Portugal. skor Skor berapa? 3-0. 3-0. Bahkan lebih dari 5-0 lah. Antusias sekali. Iya, tetap Portugal. Siapa yang mencetak gol itu? Minimal Christian 4. Empat. Satu itu Rafael Leao. Rafael ya, wow. Ya, Sangat prediksi. menarik. Berarti yang lain punya mata matin. Ya. Bukan mata batin, tapi isi hati tetap Portugal. Iya begitu. Ya. Kira-kira untuk Jerman sudah Jangan tetap orang ini. Oh, siap. Hargai itu Jerman. Kemarin kan juga Jerman jatuh di bawah penyisian. Iya. Iya, yang sangat Jatuhnya 2022. Sangat. Itu sejarahnya itu aduh sangat apa ya? Masa yang bintang berapa kira-kira itu Jerman, Bang? 5 atau 4 ya. 4 ya. Bintang 4 ciri di bawah penyisian. Ciri bawah Indonesia sangat. Itu kan juga mesti karena begini. Dulu Jerman itu masanya itu luar biasa. Masih zaman-zamannya Kroos, Ozil, Muller Muller juga. luar biasa. Di situ memang Jerman kalau ibarat agak berapi-api. Api-api. Tapi sekarang makin ke tahun makin sudah menurun performa, bahkan sampai tidak lolos babak fase grup itu sudah sangat Sulit. sangat sulit untuk diterima. Kira-kira begitu juga Portugal. Aduh, Portugal ya. Karena Portugal ini belum ada sejarah untuk melangkah ke final atau semifinal, belum ada sejarah. disclaimer ya. Mungkin tahun ini Portugal akan mengangkat luar biasa, luar biasa. Saya yakin. Sangat optimis Iya. sekali versi Optimis. Portugal ini guys ya. Tetap optimis lah. Gitu ya. Jadi ini kan kalau mau cerita Prancis kan otomatis orang sendiri. Kalau karena dari saya sendiri, saya Prancis. Iya. Kalau di Prancis, Soalnya kita harga mati. menghargai pendapat orang dengan ini. Tadi kan barusan di jam 5 kalau tidak salah, Prancis tadi main dengan Swedia. Iya. Main Kira-kira dengan Swedia. itu pendapat Anda yang pendukung Prancis bagaimana? Dari segi komposisi pemain kita sudah lihat siapa-siapa yang mencetak gol pertama. Ada Mbappe dan Barcola. Sudah lihat betapa tajamnya lini serang dari seorang Prancis. Itu Sudah menggambarkan bahwasanya itu adalah calon-calon untuk bisa masuk final nanti. luar biasa itu. Waduh. Jadi begitu punya Komposisi striker pemain yang tajam. ya, Ya, si Prancis kayaknya ke calon juara mungkin. calon juara dan Kalau bagi pas saya akui Jerman ini Prancis itu bagus juga permainan. Tapi nanti mau kudapan Portugal akan tumbang lah, tumbang. Tumbang, katanya Saya tumbang. kan ini Ini optimis. katanya akan tumbang Prancis Iya. dengan Portugal. Kalau misalkan Prancis dan Portugal akan ketemu, tetap Portugal itu akan pegang juara. Jadi menurut Anda tetap Portugal hari Jumat nanti akan berhadapan dengan Kroasia. Kira-kira bagaimana itu persiapan atau mungkin salah satu apa ya, jalannya pertandingan seperti apa? Apakah dia akan bermain bertahan kah atau bermain stabil kah atau Kalau dari saya itu pendapat saya itu kalau Kroasia itu ya tetap mau main bertahan orang, tapi orang akan menusuk ke dalam supaya orang mencetak gol lebih banyak. Iya begitu. kalau Ahmad sendiri mungkin bisa prediksi tim kuda hitam mana yang bisa memberikan kejutan di babak 30 besar ini? Kalau di 30 besar ini Yang paling dominan yang negara apa? dominan itu saya lihat tetap Prancis. Aduh, Tetap Prancis. Luar biasa. lagi-lagi Prancis. Tetap Prancis. Dan menghargai saja itu pendapat orang. Kita Prancis.
karena Prancis ini Tapi sekarang juga ada juga Spanyol kan. Spanyol itu juga Spanyol, jangan remehkan itu Spanyol. Tapi kita tidak bisa meremehkan tim-tim kuda hitam. tapi kan Seperti ini Spanyol kan Maroko. baru-baru kan sempat draw. Iya betul. Itu lawan apa kira-kira itu? Saudara yang sedang nonton itu. Spanyol lawan apa itu? Sampai Fables kalau tidak salah itu. Itu sempat draw itu. Akan mungkin Spanyol akan beradaptasi mungkin adaptasi dengan Ada juga tim Brasil ini lagi. Brazil lagi-lagi Brazil. kemarin juga itu untung yang 2-1 dengan lawan Jepang. Iya. Belanda juga sudah pulang itu. Tapi pendapat Wak dengan Ajan tentang Prancis itu selalu menang itu apa yang Anda rasakan? Mungkin dari saudara aja dulu. Dari Ajan. Ya kalau saya lihat dari Prancis ya dari segi posisi pemain yang sudah sangat apa ya, tidak perlu diragukan lagi di lini serang mereka itu sangat cepat. Iya. Dan kita tahu bahwasanya ada Kylian Mbappe yang mungkin bisa menjadi sebuah mesin gol untuk timnas Prancis. Dembele juga, tajam Didukung dengan sayap-sayap seperti Barcola di kiri dan Olise Iya, atau Kasir Doe. Nah, ditambah lagi dengan lini belakang. Ini belakang yang solid, cuman mungkin yang kurangnya di gelandang. Ya. Gelandang yang mungkin orang kurang gelandang kreatif yang bisa kurang menyatu. tajam ke depan ya. Yes. Karena begini bang, di Prancis itu banyak terlahir hanya striker. Striker saya. Kebanyakan begitu kalau saya baca sejarah, kebanyakan di Prancis itu melahirkan pemain-pemain cuma di striker. Kadang dia melahirkan gelandang. Karena kita ambil contoh Mbappe, Barcola, Dembele. Karena itu pemain yang punya kecepatan yang begitu, sudah dibilang sudah bukan lagi manusia. Kira-kira. Iya, iya. Kita bilang mesti wow dia itu kan. Karena kalau mau ambil dari gelandang kurang. Kurang tajam ke Ya. depan. Begitu juga untuk lini belakang. Dia bagus tapi masih kurang. Begitu kalau dari saya. Jadi ini Prancis kebanyakan melahirkan pemain-pemain yang penyerang seperti striker macam Mbappe, Ousmane Dembele, Barcola. Mungkin yang gelandang sekarang yang tren itu mungkin Olise. Iya. Olise. Yang sering itu membuat asis. Kemarin kan dia sudah punya banyak asis. Jadi kita cuma bilang itu yang gelandang yang bagus mau dilihat sekarang. Kalau dari Portugal sendiri, kira-kira seperti apa komposisi skuadnya? Kalau orang lihat bahwasanya lini tengahnya Portugal itu sangat-sangat luar biasa. Ada 3 trio yang mungkin sudah apa ya ternama lah. Seperti Vitinha mungkin, João Neves dan Bruno Fernandes. Tapi yang menjadi permasalahannya itu adalah lini serangnya. Lini serang yang mungkin ada sedikit apa ya, tumpu lah, sulit untuk mencetak gol. Jadi kira-kira itu menurut fans Portugal sendiri seperti apa? Dari Portugal itu Bruno Fernandes itu agak sedikit melenceng dengan Ronaldo karena sering Berselisih mungkin. berselisih betul. Jadi tidak kompak lah. Kalau bagi pas saya, pandangan saya itu. Jadi orang itu saling kompak lah supaya permainannya sangat bagus dilihat. Kayak kurang kompak Bruno dengan Cristiano Ronaldo. Berarti akan kalah dengan ego masing-masing ini. Iya akan kalah ikut masing-masing tapi tetap juara itu Portugal tahun ini. Gitu ya. Optimis lah. Walaupun saling berselisih tetap juara mereka itu tahun ini. Kalau dari Ahmad sendiri apa yang membuat Jerman itu kira-kira harus terhenti Iya. di babak 30 besar? Apakah Dari pandangan itu Ahmad. cuma gara-gara keuntungan atau dari segi permainan yang sudah menurun? Sementara skor sama kan? Iya. Sementara kita lihat skor sama, apalagi Jerman yang mencetak gol pertama lagi. Itu. Itu kira-kira seperti apa dari fans Jerman? Dari pandangan Ahmad. Kalau pandangan saya itu kan saya ini jarang nonton ini Piala Dunia sih. Ya, Hanya tapi mengikuti tren aja ya? bukan. Karena dari dulu saya memang suka nonton, cuma karena agak sibuk jadi jarang. Kalau di pandangan Jerman itu kemarin itu mereka kan kalah toh. Kalau adu penalti lah. Iya. Itu salah satu kesalahan mereka dan pada saat apa itu, saya juga gitu tidak sempat nonton sih. Sibuk kan lagi sibuk. Iya enggak. Tapi tetap Jerman kalah sudah kalah saja. Betul mengakui lah mengakui. saja. Jadi begini Bang. Tantangan. Kemarin sempat saya semalam saya baca sejarah itu ya berita. Baca berita. Lalu saya sempat baca kipernya Jerman siapa namanya itu? Oh ya. Katanya itu dia akan pensiun di tahun ini. Tidak mau main lagi di Piala Bukan Dunia. di tahun ini tahun berikut.
Piala Dunia. Oh, berarti belum tahun ini. Iya, belum Dan berarti nanti tahun Tahun berikutnya akan pensiun di negara. Pensiun pas Piala Dunia nanti. Berarti bukan tahun ini. Bukan. Ternyata sempat itu baca kemarin, saya baca itu kemarin batas hari ini, batas hari ini, mungkin batas tahun ini. Saya baca gitu, kira-kira deh. Jadi prediksi terbaik itu yang saya lihat saya juga ambil Prancis sama apa itu? Oke, mungkin itu saja podcast dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk pendengar, terima kasih. Kias sekali amat kita itu.